Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada Ananda karena sudah mau secara sukarela untuk datang ke ruangan konseling kita pada hari ini. Sebelum kita mulai konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu ya. Ananda mau perkenalan dari Ibu dulu atau Ananda dulu? Dari Ibu aja, Bu. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Reno Mutiara Arte. Ananda bisa panggil Ibu Reno. Dan di sini Ibu berperan sebagai konselor. Dan selanjutnya perkenalan dari Anda. Perkenalkan Bu, nama Musfa Minila Putri. Musfa dari masih mahasiswa tingkat 1 Ibu. Oke, terima kasih Musfa. Jadi apakah sebelumnya Musfa pernah melakukan konseling? Sebelumnya terakhir Musfa konseling di SMA Ibu. Oh, jadi sebelumnya Musfa juga sudah tahu ya mengenai apa itu konseling? Tidak begitu tahu Ibu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor, di sini Ibu sendiri, kepada seorang klien yaitu Musfa. Yang mana di sini kita akan memberikan suatu bantuan kepada klien agar klien dapat mengentaskan permasalahan yang sedang ia alami. Jadi di sini Musfa diharapkan agar dapat aktif dalam pelaksanaan konseling ini sehingga kita dapat mengentaskan dan bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang Musfa alami. Oke, sebelum kita memulai pelaksanaan konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa dulu nih. Menurut kepercayaan kita masing-masing itu Islam. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, semoga pelaksanaan konseling kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya berkah ya untuk kita semua. Iya Bu. Oke, baik Musfa, untuk permasalahan atau topik yang ingin dibahas itu tuh bebas. Jadi Musfa bisa membahas topik apa saja sesuai dengan apa yang sedang Musfa alami. Baik itu dari masalah keluarga, pertemanan, percintaan atau apapun itu, masalah akademik. Jadi, kalau Ibu tanyakan lagi, Musfa mau membahas persoalan tentang apa? Jadi begini Bu, Musfa itu kan punya doi. Jadi di sini nih hubungan kami udah berjalan lebih dari 1 tahun, udah 2 tahun. Oke, cukup lama ya? Iya Bu. Jadi di sini si doi ini kayaknya keberadaan Musfa itu nggak dianggapnya Ibu. Jadi seakan-akan dia tuh kayak merasa dia tuh masih sendiri, sedangkan Musfa sama dia masih ada hubungan. Dan jadi waktu itu Musfa menanyakan suatu hal. Di sana waktu itu Musfa lagi scroll TikTok. Iya. Jadi lewat efek beranda konten TikTok dia. Oke, berarti ini TikToknya video yang dia bikin gitu ya? Iya. Jadi di sana Musfa lihat komentarnya, ternyata ada cewek yang komen. Oke. Lalu di sana Musfa lihat di TikTok mereka saling follow. Dan di konten TikTok cewek itu dia pun ngomen TikTok cewek itu. Apakah Musfa kenal dengan cewek itu? Sama sekali tidak Ibu. Jadi itu tuh Musfa curiga. Lalu Musfa tanyalah ke dia. Musfa cuma nanya aja Bu, kenal atau enggaknya. Musfa tanyalah nama si cewek nih, kenal enggak sama dia. Lalu dia tuh langsung marah Ibu.
Oh, jadi responnya kurang bagus gitu Iya, ya? kurang bagus. Jadi di sana Musfa tuh bingung sama diri Musfa. Dia kenapa sih gitu? Apa salahnya dia jelaskan baik-baik. Oh, kayak gini, kayak gitu kan. Jadi jelas. Iya. Karena perempuan ini memang butuh penjelasan gitu ya? Iya, Bu. Tapi yang membuat Musfa itu bingung sama banyak tanda tanya. Musfa cuma nanya satu, dia marah. Oke. Dia malah jawab 1000. Jadi kan bingung, Bu. Padahal cuma bertanya gitu Iya, ya? cuma bertanya aja, Bu. Kenal atau enggaknya. Tapi dia langsung marah. Begitulah, Bu. Menurut Ibu gimana sih cara Musfa menyikapi hal itu? Oke, kalau boleh tahu Musfa ini mulai hubungan dengan dia itu sejak kelas berapa ya? Semenjak udah tamat, Ibu. Oke, udah tamat SMA 1 lebih dari 1 tahun, Bu. Hubungannya udah 2 tahun. Kalau Ibu boleh tahu, apa memang dari awal sikapnya itu memang cuek itu, atau memang akhir-akhir ini aja? Kadang kan ada beberapa orang yang memang cuek gitu. Di awal dulu dia tuh perhatian, Ibu. Kayak nge-treat Musfa tuh like a queen. Oke. Jadi pas waktu itu kami baru kenalan, pulang sekolah dia jemput. Perhatian ya orangnya? Perhatian, Ibu, kayak humoris gitu juga, Ibu. Terus kadang mau pergi ke sana lah diantar jemput, kadang dia pergi ke rumah, pergi main, cerita-cerita, ngelakuin hal-hal yang random gitu lah, Ibu. Berarti akhir-akhir ini agak berubah gitu ya perilakunya? Iya, berubah, Ibu. Lebih ke cuek sama kayak lebih banyak dinginnya gitu, Ibu. Nggak terbuka lagi. Jadi lebih agak tertutup ya dari sebelumnya. Iya. Mungkin Musfa tahu nggak kalau mungkin dia ada punya masalah pribadi gitu sama temannya atau sama keluarganya, sehingga moodnya itu agak berubah gitu, jadi ngefeknya ke Musfa gitu. Apa mungkin Musfa ada tahu tentang hal-hal itu? Sebelumnya dia tuh tipikal cowok yang kemudian, Bu. Oke, kemudian gitu, moodnya gampang berubah ya? Iya, gampang berubah. Terlebih juga dia zodiaknya Gemini ya, Bu. Gemini itu kan lebih cenderung ke kemudian. Iya. Terus waktu itu kejadian ini juga pernah terjadi sebelumnya. Oh, juga pernah ya sebelumnya? Jadi ini bukan pertama kali Bukan, gitu? Ibu. Dia waktu itu dulu pas waktu hubungan kami baru beranjak 1 tahun pas. Jadi dia pernah merasa bosan. Oke. Dan dia pun berubah cuek gitu, Bu. Drastis cuek. Jadi pas waktu itu Musfa tanya dia kenapa. Terus dijawabnya dia pengen sendiri katanya. Oke. Dia pengen sendiri, dia pengen waktu sendiri. Ternyata 2 hari kemudian Musfa kan curiga ya, Bu. Iya. Kan feeling gitu kan? Feeling si orang wanita itu kuat kata orang, Bu. Jadi Musfa ketemuan lah sama dia. Musfa tanya dia maunya apa, dia kenapa. Terus dibilangnya dia nggak ada masalah, cuman dia merasa bosan dalam hubungan, Ibu. Jadi dia ngomong secara langsung gitu ya? Iya, ngomong secara langsung. Terus dibilangnya dia itu lagi berada di fase bosan. Dan dia lampiaskan rasa bosannya tuh dengan mendekati cewek. Oke, jadi dia berterus terang gitu ya? Berterus terang, Ibu. Dan lalu bagaimana tanggapan Mas Pas saat mendengar hal itu? Ya sebagai cewek kaget lah, Bu. Iya. Masih ada jalin hubungan, dia cari cewek lain kan, Bu. Nah, terus dibilangnya gini, Bu. Kalau kamu mau dikenalin ke cewek itu, tapi aku kenalin ke cewek itu sebagai mantan aku, katanya, Bu. Oke, padahal Musfa masih ada hubungan. Masih ada hubungan, Ibu, belum ada kata putus. Jadi Musfa shock kan, Bu. Lah, terus aku nggak dianggap gitu, Bu. Sedangkan aku yang berjuang, malah cewek itu yang diperjuangkan kan, Bu. Iya. Cewek yang baru dia kenal, dia perjuangkan. Ya, aku tahu, Bu, cewek itu dia cantik, pintar ngaji, anak lulusan pesantren, sama suaranya bagus gitu, Bu. Jadi aku merasa insecure juga, Bu.
Oke, berarti Musfah merasa dia tuh lebih dari Musfah gitu Iya ya? Ibu. Oke. Terus gimana cara Musfah memperbaiki hubungan itu lagi pada saat itu? Sebelumnya kami itu pengen memperbaiki hubungan Bu. Lebih ke sayang sama hubungan sama kenangannya Iya. juga. Pas waktu itu kami mau memperbaiki dari awal hubungan, untuk melanjutkan hubungan ini dan memperbaiki semua kesalahan. Jadi saling mencoba untuk berjuang memperbaiki hubungan Iya. gitu ya? Iya Bu. Nah, jadi karena hubungan mungkin sekarang ini dia juga berada di fase bosan. Iya. Kembali terulang gitu Iya, ya? kembali terulang gitu Bu. Jadi Musfah tanya cuman kenal atau enggaknya, dia langsung marah gitu. Iya. Mungkin Musfah pernah menanyakan gitu kan gimana keadaan dia, gimana psikologis dia sekarang dari orang tuanya. Lalu bagaimana hubungan Musfah dengan orang tua ataupun keluarganya? Kalau hubungan Musfah sama orang tua dan keluarganya baik-baik aja Bu, dan kami pun masih silaturahmi dengan baik gitu Bu. Jadi Musfah rajin komunikasi juga ya sama? Iya Bu, sama adik-adiknya juga. Lalu bagaimana respon orang tua ataupun keluarga pacar Musfah ini terhadap Musfah? Respon orang tuanya baik Bu, welcome gitu Bu. Keluarganya juga menerima Musfah gitu dengan baik gitu Bu. Ya masalahnya kan cuma sama anaknya Bu. Oh iya. Jadi mungkin Musfah bisa menanyakan gitu apakah memang dia sedang menutupi permasalahan pribadi, mungkin takut mengganggu Musfah gitu, atau pernah mungkin Musfah menanyakan hal itu kepada orang tuanya? Sebelumnya orang tuanya pernah bilang Bu, kamu yakin sama dia, kata orang tuanya Bu. Orang tuanya pernah bilang dia itu temperamen orangnya. Okay. Terus dia itu orangnya keras kepala, egoisnya tinggi gitu Ibu, kata orang tuanya. Terus apakah Musfah juga merasakan hal itu dalam menjalin hubungan dengan dia? Merasakan Ibu. Sangat terasa kali Bu. Pas waktu hubungan kami baru beranjak 6 bulan, itu semua sikap-sikap dia tuh baru keluar Ibu, baru kelihatan. Jadi setelah 6 bulan gitu kan, yang awalnya manis terus sekarang mulai berubah gitu ya? Iya Bu, yang awalnya manis, kayak Musfah pun kaget Bu. Iya, wajar ya kita kaget. Yang dia awalnya baik gitu kan Bu, tapi sekarang dia bukan jahat, selalu jahat gitu Bu. Dia ada sisi baiknya, cuman sekarang itu lebih banyak ke masalah gitu ya Bu. Kurang memberikan mood yang baik, positif gitu ke Musfah ya. Lalu apakah Musfah nyaman gitu dengan perlakuan yang begitu? Sebenarnya kalau dengan perlakuan itu semua orang pasti tidak nyaman Ibu. Iya. Mana ada orang yang nyaman dengan sikap kayak gitu kan Bu. Cuman Musfah lebih ke ingin menemani dia dalam prosesnya, sampai dia udah menemukan, udah mendapatkan apa impian dia, dan dari situlah Musfah akan mundur Bu. Oke. Jadi Musfah ada niatan untuk mundur gitu? Ada, tapi waktunya tuh di saat dia udah memiliki semuanya. Oke. Memiliki semuanya dalam artian di saat dia udah sukses. Oke. Berarti sekarang Musfah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan Musfah itu? Iya Ibu. Oke, kalau boleh Ibu tahu kenapa gitu alasannya? Karena Musfah itu terima dia apa adanya. Terus Musfah pengen dia itu berubah karena dirinya sendiri, bukan paksaan Musfah. Karena orang lain gitu ya? Musfah pengen dia tuh sadar dengan dirinya sendiri Bu, dan mencoba memperbaiki dirinya sendiri dan keadaannya gitu. Iya. Dan Musfah ingin membuat dia itu pengen membuat dia tuh menjadi orang yang bisa mengontrol emosinya gitu Bu. Karena memang emosi itu hal terpenting gitu ya.
apalagi dalam mengambil keputusan. Iya, Bu. Dia tuh sering cepat mengambil keputusan dalam keadaan emosi gitu, Bu. Oke. Jadi gimana nih sekarang komunikasi Musfah dengan pacar Musfah? Komunikasi pun sekarang tidak terlalu intens, Bu. Oke. Komunikasi itu bisa dikatakan hanya sekedar komunikasi, Bu. Tidak sehangat dulu. Oke. Jadi mengirim pesan singkat aja gitu ya? Iya, Bu. Oke. Sebagai formalitas saja, Bu. Oke. Terus apakah akhir-akhir ini Musfah pernah ketemuan atau mengajak bicara gitu? Akhir-akhir ini ada ketemuan, Bu. Oke. Kalau boleh tahu berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu, Bu. Oke. Kalau boleh Bu tahu itu membahas tentang apa aja gitu? Itu membahas, ya kami kan balikan, Ibu. Kemarin itu Oh, balikan nih. Jadi udah sempat putus gitu ya? Sempat, Ibu. Terus yang ngajak untuk balikan duluan itu siapa? Itu dia, Ibu. Oh, dia. Jadi mungkin dia udah mencoba mengoreksi diri gitu. Jadi terus dia mengakui kalau dia mungkin salah perlakuannya kepada Musfah. Lalu bagaimana tanggapan Musfah untuk menerima dia lagi? Sebenarnya kalau misalkan tanggapan Musfa lebih ke menerima dia, Ibu. Soalnya menjalin hubungan dengan orang yang baru itu butuh waktu juga, Bu. Musfa Butuh itu tenaga lagi ya? butuh fase yang dulu lagi gitu, Bu. Fase yang dulu diulang lagi dan diulang lagi gitu. Jadi Musfah merasa lebih baik kita mempertahankan yang sudah ada gitu kan, daripada mengulangi sama yang baru. Oke. Jadi apa aja nih pembahasannya selama di pertemuan waktu itu? Pembahasannya lebih ke cerita random gitu, Bu. Oh, random. Udah mulai hangat lagi gitu ya? Udah ketawa-ketawa, udah bercanda-bercanda bareng gitu, Bu. Oh, jadi udah mulai ada komunikasi yang membaik gitu? Udah kayak iseng-iseng gitu, Bu. Kadang gangguin dia gitu. Gangguin dia lagi nge-game. Nah, terus apa nih harapan Musfah ke depannya? Harapan Musa ke depannya semoga dia itu lebih berubah dan bisa berubah gitu. Terus usaha apa aja yang bisa Musfah lakukan untuk itu? Sampai sekarang terpantau Musfa sudah melakukan usaha, Ibu. Tapi nyatanya usaha yang Musfa lakukan itu tidak membuahkan hasil. Oke. Jadi masih nge-stuck di situ aja dianya ya? Iya, Bu. Belum berubah. Jadi, Bu, Musfa mohon bantuan Ibu. Gimana sih, Bu, cara Musfa menyikapi dalam masalah ini gitu, Bu? Oke. Karena Musfah sebelumnya pasti sudah mencoba gitu ya. Jadi apakah Musfah sebelumnya sudah mencoba gitu bicara face to face tentang dari hati ke hati gitu, tentang kenapa sih dia begini gitu, dengan suara dan nada yang lembut gitu, supaya dia kan orangnya kan agak emosional gitu ya, agar dia tidak emosi gitu saat berdialog dengan Musfah? Sampai saat ini belum, Bu. Oh, belum. Jadi saran ibu sebaiknya Musfah coba gitu ya, dengan Musfah dengan kepala dingin, dengan dia yang dengan kepala dingin gitu. Jadi diawali dengan sama-sama kepala dingin agar bisa menemukan titik terang gitu, supaya bisa melakukan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang kalian alami. Terus coba deh diminta lagi, apa sih visi misi masing-masing menjalin hubungan ini? Menjalin hubungan pasti ingin ada kebahagiaan kan di situ. Karena percuma kita menjalin hubungan tapi kita merasa tersiksa gitu di dalamnya. Pasti nggak ada yang mau kan. Pasti kita mau hubungan yang baik, yang menyenangkan gitu. Nah, coba deh Musfah mulai tanyakan ke dia dan tanyakan ke diri masing-masing. Karena memang hal itu kan tujuan kita memilih seseorang, tempat untuk berbagi cerita, tempat
sebagai rumah untuk kita pulang gitu. Nah, apakah mungkin Musfah mau mencoba gitu? Dan Musfah juga bisa nih mencari tahu atau bertanya kepada teman-teman dekatnya, atau mungkin Musfah tahu nggak siapa teman dekatnya? Tahu Ibu. Tapi sekarang mereka lagi ada konflik gitu Ibu. Oke. Atau mungkin Musfah tahu teman dekat yang lain gitu? Tidak Ibu. Tidak. Jadi Musfah juga bisa menanyakan gitu ke teman dekatnya apa masalah yang sedang dia hadapi. Mungkin banyak sedikitnya dia juga bercerita gitu kan tentang masalah dia dengan Musfah. Jadi dari situ Musfah juga bisa tahu apa yang memberatkan masalah dia sehingga dia mengimbaskan kepada Musfah gitu. Padahal Musfah kan tidak merasa melakukan hal-hal yang salah gitu kan. Nah, jadi dari situ kita juga mengoreksi diri gitu, saling mengoreksi diri supaya Musfah juga bisa mempertahankan hubungan yang seharusnya dipertahankan gitu. Oke, terus gimana nih pendapat Musfah selanjutnya untuk rencana Musfah ke depannya gitu? Rencana Musfah Bu, Musfah itu pengen memaksimalkan lagi perjuangan kami Dari kedua belah pihak dari gitu kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungan ini. Yang seterusnya Musfah akan mencoba menanyakan kepada dia agar dia tuh bisa menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Karena memang dalam satu hubungan tuh perlu keterbukaan kan. Iya Bu. Dengan kita saling percaya, terus kita saling terbuka, maka hubungan itu akan lebih langgeng gitu. Karena itu tuh tempat kita saling bertukar cerita gitu. Atau mungkin Musfah juga menutup diri mungkin dari pasangannya. Tidak Ibu. Jadi Musfah terbuka semuanya gitu ya, menceritakan yang sedang Musfah alami. Iya. Lalu apakah dia juga menanggapi dengan positif? Kalau Musfah cerita tentang masalah Musfah, dia menanggapi dengan positif Ibu. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan gitu ya, kalau memang dia sedang ada masalah gitu, sehingga mungkin suka sedikit kemudian ya berubah-ubah mood sehingga melampiaskannya kepada Musfah. Lalu apakah Musfah setelah ini ingin berusaha untuk menemuinya atau menghubunginya agar bisa memperbaiki gitu hubungan yang tadinya kurang hangat menjadi lebih baik lagi ke depannya? Iya Bu, Musfah mau pengen ketemuan sama dia dan pengen bicara empat mata sama dia, face to face gitu Bu. Iya. Dan menanyakan kalau misalkan dia mau cerita ya udah cerita sama Musfah gitu Bu. Barangkali Musfah juga bisa membantu masalah dia gitu Bu. Iya. Jadi mungkin Musfah sudah pernah mencoba gitu menghubunginya untuk bertemu lagi setelah pertemuan yang kemarin? Kalau sekarang belum Ibu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa gitu kan? Karena dia sekarang juga kuliah Ibu. Jadi Oke. jadwal kuliahnya Bentrok gitu. bentrok. Jadi Musfah lagi cari jadwal dia yang libur dan jadwal Musfah libur, lalu kami ketemuan gitu. Oke. Sebaiknya komunikasi Musfah dengan pasangannya jangan sampai putus gitu ya. Iya Bu. Karena memang mungkin dia lagi di saat-saat yang butuh teman gitu. Kalau misalkan komunikasi putus, tentu dia tidak punya tempat untuk berbicara, tidak punya tempat untuk menyalurkan apa yang dia rasakan gitu. Baik Bu. Setelah Musfah melakukan konseling ini, pikiran Musfah lebih terbuka dalam menghadapi masalah ini Bu. Karena sebelumnya Musfah bingung nih Bu menghadapi masalah yang Musfah hadapi. Gak tahu lagi cerita sama siapa. Musfah udah cerita sama teman dan teman pun udah bosan mendengar cerita Musfah itu aja yang Musfah ulangi terus Ibu. Dan Musfah cerita sama orang tua nggak mungkin rasanya Bu, soalnya nanti membebani pikiran orang tua juga dan membuat orang tua itu tidak suka sama pasangan kita kan Bu. Jadi Musfah lebih terbuka dan lebih lega gitu cerita sama Ibu. Iya. Dan sebelumnya juga Ibu harapkan gitu ya, Musfah lebih terbuka lagi sama pasangan, lebih
komunikasinya lebih dimaksimalkan lagi, karena memang komunikasi itu kunci terpenting itu ya dalam sebuah hubungan. Karena itulah hubungan tuh banyak kandas karena adanya miscommunication gitu, kesalahpahaman gitu. Jadi Ibu harapkan Musfa setelah ini bisa menerapkan gitu, mengimplikasikan apa yang Musfa dapatkan dari konseling kita pada hari ini. Dan semoga permasalahan Musfa dapat terentaskan gitu, sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan konseling kita, yaitu dapat terentaskannya permasalahan klien itu sendiri. Jadi mungkin Musfa ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cukup ya Bu. Oke, sudah cukup. Jadi kalau Musfa ada permasalahan lagi, yaitu ada hal yang ingin di tempat ingin cerita gitu, jadi jangan sungkan gitu datang ke Ibu. Ibu akan mendengarkan bagaimana permasalahan yang sedang Musfa alami. Iya Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama Musfa. Oke, kita tutup konseling kita pada hari ini. Bisa ya Bu. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Oke, berdoa dimulai. Oke, bisa kita tutup konseling kita hari ini. Bisa ya Bu. Dan kita tutup konseling pada hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Musfa sebelumnya. Iya Bu. Oke, mari Musfa. Iya Bu. Makasih Bu.